Para pendeta tanamkan Bible itu secara mendetail dengan ilmiah kepada jemaat, supaya mereka bisa membedakan mana manusia, mana pencipta manusia. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau Anda tidak menemukan gelar Tuhannya Yahudi itu Kristus dan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhannya Yahudi, berarti Anda sedang menyangkal kekristusan Yesus. Loh. Siapakah pendusta itu? Bukankah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Ada nggak Tuhannya Yahudi itu bergelar Kristus? Tadi saya sudah katakan tidak ada Yahudi mengakui Yesus Tidak ada. itu adalah Tuhannya, Tidak ada. mereka. Tidak ada. Mereka Sebab- menolak Dia. Sebab Kristus bagi Yahudi adalah Mana ada Kristus orang Yahudi ada? Ada enggak Kristus orang Yahudi? Kristus atau Mesias bagi orang Yahudi adalah Kalau Mesias itu adalah Yesus. mulai ngaco dia. Tidak, Mesias. tapi kan mereka mereka menolak Dia kalau Dia itu adalah Mesias. Mereka menolak Yesus. Mesias bagi orang Yahudi adalah Tuhan atau manusia? Manusia yang dinubuatkan akan datang, Mesias yang akan datang. Manusia. Berarti Yesus Kristus artinya Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Betul? Iya betul. Nah, saya ulang lagi. Terima kasih Saudara John. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Iya. Oke. Apabila ada orang melantik Yesus menjadi Tuhan, berarti dia anti terhadap kekristusan Yesus. Betul? Siapa Iya yang dong. melantik? Ayo. Siapa yang melantik? Lah, Anda menuhankan Yesus? Anda mempertuhankan Dia? Berarti Anda lupa kalau Dia itu adalah Kristus. Itulah yang disebut antikristus. Oh, salah. Kristus itu apa? Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Sekarang Kristen terciduk menuhankan Kristus. Berarti Anda anti terhadap kekristusan Yesus. Sehingga Anda melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu levelnya adalah manusia. Tidak mungkin Anda mau mengaku menyembah manusia, nggak mungkin. Tetapi kalau Anda dikatakan, apakah Anda menyembah Kristus? Anda mengatakan iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Berarti Anda anti Kristus. Makanya tidak salah ketika terjemahan Bible Anda dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Anda anti Kristus. Harusnya kalau tidak anti Kristus Kristen ini, maka kitabnya akan berbunyi, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi karena kalian anti Kristus, maka kalian merubah terjemahan itu menjadi apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo saudaraku, ayo sadar, kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan menjadi antikristus, jangan. Selamat malam. Ya malam. Tinggalkan ajaran antikristus itu. Ayo menuju kepada akal waras. Ayo. Si John kabur nih. Kabur dia nggak kuat ya. Kan tadi dia katakan bahwa Bible itu diperuntukkan untuk orang yang tidak berakal. Katanya Yesus itu fiktif. Fiktif. Ternyata Betul. lebih berkuasa Tuhan Yesus daripada yang kalian sembah. Kuasanya Kan apa? betul. Kuasanya Yesus apa?
Kuasanya Yesus apa? terbukti bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh, kalau dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu sudah meluruskan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu biiznillah, dengan izin Allah. Begitu saya baca dalil Bibelmu, wartawan mengutip pekerjaan Nabiku Nabi Isa. Apa kata wartawan? Yesus diceritakan di dalam Kisah Rasul 2 nomor 22, ternyata apa yang dilakukan Yesus itu bukan dia yang lakukan, tetapi Tuhannya Yahudi melalui Yesus. Berarti Nabi Isa sudah betul biiznillah. Apa yang dilakukan Nabi Isa ternyata disaksikan oleh pengarang, dikumpulkan cerita-ceritanya, ternyata terbukti betul. Di Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Biiznillah. Ternyata Nabi Isa lebih dulu daripada Yesus. Oke, saudaraku, pembuktian bahwa Nabi Isa lebih duluan hadir daripada tokoh Yesus, orang Kristen sampai hari ini, meskipun kumisnya pindah di alis, alisnya pindah di kumis, tidak akan pernah bisa menemukan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa demikian? Karena wartawan lepas pada saat itu tidak mendapatkan informasi itu. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang Anda harus tahu adalah kronologis yang terjadi di TKP. Maria alias Maryam itu hamil tanpa laki. Muncul fitnah di kalangan Bani Israel. Apa fitnah itu? Maria berzina. Sebagai anak yang lahir dari Elohim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia melakukan pembelaan terhadap ibu yang dicintainya di tengah-tengah kaumnya. Tidak menunggu dewasa, tapi dia menerima wahyu dari sejak dia bayi untuk membela ibunya. Apa katanya? Ibuku bukan pesina, tetapi ibuku melahirkan hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Mana pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai orang pezina, sampai Yusuf ingin menceraikan beliau? Mana pembelaannya? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus yang kau usung itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu kemudian diambil oleh orang-orang Roma Yunani untuk menggantikan dewa matahari. Dipakailah nama Isus. Lama-lama berubah menjadi Yesus, lama-lama berubah menjadi Yesus setelah abad ke-17. Izin bertanya. Silakan. Isa menurut Al-Quran itu dari suku apa dan hidup di bawah pemerintahan siapa? Menurut Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada yang perlu diluruskan terkait dia hidup di pemerintahan siapa. Karena ajaran terdahulu tidak mengajarkan Yesus lahir di masa Firaun. Berarti Al-Quran tidak memandang penting untuk diluruskan itu, karena itu masih lurus-lurus aja. Yang diluruskan oleh Al-Quran adalah ketika Nabi Isa difitnah sebagai Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Andai saja Bibelmu menceritakan lagi tuh, Yesus lahir di zaman Fir'aun, maka Al-Quran turun pasti untuk menjelaskan, bukan, itu tidak lahir di zaman Fir'aun. Kalau gitu. tidak ada data apa-apa tentang Isa, lalu bagaimana kamu mengenal Isa ini? Ya, kami mengenalnya sebagai rasul. Emang lebih daripada itu lebih penting gitu. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Udah, mereka mengenal. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, muridku mengenal aku sebagai Tuhan atau sebagai rasul utusan Tuhan. Yang saya tanya bukan Yesus, tapi Isa. Tidak mesti saya memuaskan Anda dengan pertanyaan dengan jawaban yang Anda mau. Saya juga punya jawaban. Itulah jawabanku.
Maksudnya begini Bang Zuma, kalau Yesus tokoh fiktif, berikan data dari Al-Quran kalau Isa ini bukan tokoh fiktif dengan memberikan fakta data, dia dari suku apa, hidup di bawah pemerintahan mana, abad berapa, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, di mana dia lahirkan, kota apa. Nomor berapa Kalau tidak sepatunya, dia pakai kolor Iya. merek apa, Iya, gitu. kalau Kacamatanya bisa, iya. merek apa, dia pakai apa, merek apa gitu. Tiap hari dia Silakan, sarapan saya apa tunggu. gitu. Tidak, Silakan. Islam itu datang hanya untuk meluruskan fitnah terhadap Tuhan dan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ini terbukti Tuh. Bang Suman nggak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di kitab suci saya. Emang saya Kristen? Hanya Kristen lah yang suka mengada-ngada sesuatu di luar dari kitab sucinya. Saya tidak bisa menjangkali kitab suci saya. Al-Quran saya datang hanya untuk memutuskan tali, rantai pengajaran yang mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus. Bang Suman Bahas kalau tentang menghayal pemerintahan jangan ketinggian, siapa, Bang. apapun. Jangan ketinggian Apa lah Bang urusannya? Suma kalau menghayal. Sekarang saya tanya samamu. Bukankah kalau tidak ada data-data sekarang apa, saya tanya. izin Bang Zuma, Saya- izin sebentar. Bukankah kalau tidak ada data apa-apa tentang Isa, artinya dia tokoh fiktif? Nabi Isa nabi mengajar Injil, hamba Allah, umatnya Israel. Ketetapan yang datang kepadanya Injil. Apa yang fiktif di situ? Apa yang fiktif? Benarkah Nabi Isa lahir tanpa ayah? Betul. Benarkah Nabi Isa ini rasul untuk Bani Israel? Betul. Benarkah dia ini adalah utusan Tuhan? Betul. Benarkah dia mengajarkan Injil? Betul. Benar semuanya. Suku apa Benar. dia? Dari Al-Quran dia Enggak suku dijelaskan apa? suku apa di Al-Quran, enggak diajarkan suku apa. Sekarang kalau pertanyaan seperti itu, sekarang kalau iya. pertanyaan Artinya seperti itu saya Al-Quran tanya, nggak lengkap ya? Berarti Al-Quran fiktif. lengkap Kalau dari segi tak hukum, dikenali. bukan lengkap dari silsilah. Karena Al-Quran itu bukan karangan, bukan surat kabar. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa nama bapaknya Paulus? Fiktif Paulus, tidak ada bapaknya. Fiktif. Fiktif. Langsung Paulus. fiktif. Siapa Paulus nama bapaknya? Lukas. Siapa nama bapaknya Lukas? Yang memberikan hadiah buku Iya, tidak bernama Lukas. disebutkan. Enggak disebutkan, Tapi enggak Paulus lengkap itu berarti. dari Nggak suku lengkap. Benyamin, Dari keturunan suku Israel, Benyamin. dari suku Benyamin. Yang saya Bapaknya tanya, itu Barbaruk. Bapaknya Siapa bernama namanya? Barbaruk. di mana tertulis itu? Dari Di mana suku- tertulis? Ya, ada di buku-buku sumber-sumber Yahudi. Oh, buku-buku. Oh, Iya, buku-buku. sumber Buku-buku. eksternal dari Alkitab. Sedangkan Isa Oh, tidak ada buku-buku. di bawah pemerintah siapa, di kota apa dia lahir, dia suku apa tidak disebutkan. Kalau Apakah ini tidak toko-toko, bisa kalau dikatakan toko-toko fiktif? yang ada di dalam kitab saudara itu disebutkan kota lahirnya di mana? Abraham lahir di kota Dari mana? Alkitab. Center Musa dari lahir di Alkitab kota itu mana? Daud hanya lahir di kepada kota mana? Yesus. Iya ada Korene Daud dari itu kota lahir di kota Bethlehem. mana? Salomo lahir di kota mana? Ada Siapa lengkap. pemerintahan siapa dia lahir? Salomo. Dia Israel. Oh, begitu doang. Sama Iya. dong kalau saya mengatakan Israel. Jadi saudari perempuan ini memang kalau Kristen itu sudah dicetak untuk bertanya kritis. Tapi kalau ditanya tentang kitabnya mehong. Iya, Isa saja tidak bisa kamu sebutkan dari suku apa. Itu kan Saya fiktif. beriman kepada Nabi Isa. Dia nabi untuk Iya. Bani Israel. Apa korelasinya imanku harus tahu sukunya? Coba. Ya, kalau kamu tidak tahu dia dari keturunan siapa, suku apa, bagaimana kamu mengimaninya? Bukan Saya artinya dia tokoh beriman. fiktif. Saya beriman. Saya beriman itu percaya Iman Nabi apa Isa yang itu. kamu Saya imani? bukan Kalau iman kamu saya tidak tahu itu. apa-apa tentang dia. Iman saya itu, Ibu, bukan berlandaskan dia dari suku apa, dia lahir di mana, terus dia hidup di pemerintahan siapa. Iman saya itu adalah beliau nabi utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Itu iman saya.
Iman saya Bang itu Suma di situ. sudah mengakui bahwa Bang Suma imani aja. Iman saya itu di situ, dia adalah Ya, nabi dan artinya rasul kamu untuk Bani mengimani Israel. aja. Artinya tidak ada jelas Oh. asal usulnya, ya udah imani Oh aja, Bang. gitu. Oke, Iman- baik kalau begitu kamu Buta, beriman kan kepada gitu. kamu beriman kepada Abraham. Beriman kepada Abraham. Beriman. Ya tentu. Beriman nggak kepada Abraham nih? Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Iya. Abraham itu hidup di masa pemerintahan siapa? Macet. Fokus bicara tentang Abraham, sebentar. Abraham hidup di bawah pemerintahan Elimelek dan dia dari Ur Kasdim. Nah, coba Jelas. turunkan di mana kitabnya? Tertulis itu di mana? Di mana Iya. tertulis? Bisa Di mana? kita lihat di kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, semua jelas. Iya. Dia hidup di bawah pemerintahan Elimelek. Nah, kalau Isa, kamu tidak bisa jelaskan. Sekarang Bang Suma. Nabi Isa itu dalam iman Islam itu tidak berlandaskan terhadap bagaimana Isa lahir di pemerintahan siapa, terus kita harus beriman kepada pemerintahan yang mana. Itu tidak begitu pola iman Islam. Iman Islam beriman Nabi Isa Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil. lahir Apakah itu dibawa salah? ke rumah. Apakah itu salah? Kok mirip Apa? dengan yang di Bible saya? Ya karena Bibelmu yang diluruskan. Kan udah aku bilang tadi. Bibelmu itu diluruskan oleh Al-Quran ketika Kalau Nabi Isa diluruskan, datang. harusnya datanya lebih lengkap, bukan Oh enggak, yang dilurus lempar ada enggak lempar tertulis? batu sembunyi tangan. Saudariku, ada enggak tertulis di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus lahir di pemerintahan tersebut lalu itu Anda jadikan sebagai patokan iman? Itu yang merusak tatanan ketuhanan. Kutanya dulu. Iya, iman itu harus tepat dengan sejarah. Kalau gagal sejarah, kitabnya gagal sejarah. Yang dirusak oleh Kristen terhadap Yesus apa? Tidak ada yang dirusak. Nah, yang dirusak adalah ketika Yesus hanya seorang rasul, kau katakan Tuhan, itu yang dirusak, betul? Bukan saya yang mengatakan dia Tuhan, tetapi dia Lalu? sendiri mengakui diri adalah Allah dan murid-muridnya mengimani dia adalah Oke. Tuhan dan Allah. Baik, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Allah. Silakan. Pertanyaan Imam Yahudi, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Makanya orang Yahudi menyalibkan Dia dia. siapa? Lalu kenapa Dia siapa? 600 tahun kemudian Dia ada siapa? Dia siapa? menyalibkan Yesus? Apakah kamu adalah Allah? Begitu pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak? Ya, ingat, anak Pertanyaan Allah saya yang tadi terpuji. apa? Pertanyaan saya tadi apa? Jawab Yesus. Pertanyaan dengan saya tegas, tadi apa? Akulah. Pertanyaan saya Dia. tadi apa? Lalu Di mana dalilnya Yesus mengaku Allah? Mana? Mana pengakuannya? Mana? pertanyaan Itulah saya, yang Bang Juma, itulah yang datang. kenapa? 600 600 tahun pertanyaan kemudian, saya di kita mana sebut tidak pernah baca Yesus? dalam Injil. Di mana Yesus mengaku Allah? Coba dalilnya, silakan. Cepat. Yesus mengaku aku adalah apakah engkau, pertanyaan imam besar Kayafas, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, Yang "Akulah saya dia." tanya apa, Akulah dia. Tuyul? Artinya, Tuyul, yang iya, saya tanya artinya apa? Dia mengaku dia Saya anak Allah. tidak tanya di mana Yesus mengaku Mesias, di mana Yesus mengaku anak Allah. Saya tidak tanya itu, kampret. Saya tanya di mana Yesus mengaku Allah sebagaimana Jangan iman butamu panas. itu. Ya panas lah. Lo kamu orang gila ditemani diskusi, lain ditanya, lain dijawab. Jangan panas. Kan penyesat itu namanya. Jangan panas. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi, lain ditanya, lain dijawab. Saya jelas-jelas tanya,
sesuai dengan pengakuanmu. Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, mana Yesus mengaku Allah? Ketika ditanya oleh imam-imam Yahudi, apakah engkau Mesias anak Allah? Kampret. Dasar anak yang lahir dari pantat babi. Lain ditanya, lain dijawab. Kau pikir ini gereja apa? Ini depan orang Muslim. Santai aja Bang Suma. Santai. Ribuan. Tidak ada santai-santai bagi penyesat, kawan. Ini bukan gereja. Kalau di gereja kalian berkongkong-kongkong menyembah setan, itu mau wajar. Di sini nggak boleh. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku Allah? Tak ada kan? Tapi kalian menganggapnya Allah. Inilah Islam datang. Bukan Islam datang. Yesus itu hidup di pemerintahan ini. Oh salah. Dia hidup di pemerintahan cupu. Kan konyol, pertanyaan aneh. Islam datang meluruskan. Islam datang meluruskan kebengkokan agama Kristen terhadap utusan Tuhan. Di mana Kristen menganggap Yesus itu dewa yang turun ke bumi. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Gitu loh. Masalahnya kan Bang Suma kan meneladani Nabi Muhammad. Nah, dengan ini Bang Suma mempermalukan teladannya Nabi Muhammad. Teriak-teriak nggak jelas. Terus bahasa-bahasa kotor mulai keluar. Itu kan mempermalukan Nabi Muhammad. Kan yang diteladani Bang Zuma kan Nabi Muhammad. Jangan permalukan Nabi Muhammad. Begitu juga yang diteladani kalian adalah Paulus, pembunuh dan pembohong itu. Kenapa kalian berbohong terus dalam beragama, dalam mengajarkan agama? Karena kalian meneladani Paulus. Kenapa kalian itu kemudian meneladani Paulus? Karena kalian meneladani iblis. Meneladani iblis yang keluar dari kubur yang kau sembah. Makanya kau berbohong. Sekarang saya tanya samamu. Saya buktikan. Detik ini juga kau pasti berbohong. Sekarang saya tanya. Menurut saudara, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen sebagai agama yang benar? Jawab. Bang Suma harus tahu dulu pengertian Kristen itu apa. Saya tidak tanya terjemahan atau definisi atau kepanjangan atau singkatan. Saya tidak tanya apakah Yesus pernah menyatakan Kristen itu sebagai jalan benar. Jawab. Bang Zuma ini bukan cuma karena teladanmu Paulus. Ini karena kamu meneladani Paulus. Yang ada dari mulutmu itu kebohongan, dusta. Dusta aja yang keluar dari mulutmu. Dusta. Bang Zuma. Bang Zuma juga mempermalukan diri sendiri. Bang Zuma itu saya tidak. Yesus dengar. Yesus begitu tegas, Yesus begitu tegas mengatakan Kristen itu anjing dan babi tanpa ada embel-embel. Mengatakan Kristen anjing dan babi itu Yesus langsung katakan itu. Jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing. Ini cuma Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Yesus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Paham? Jadi Yesus itu tidak pernah main-main. Kalau yang dikatakan hak-hak, yang dikatakan batil-batil, tegas-tegas terhadap kebenaran. Terhadap penyesat kami harus tegas. Itu hikmah. Masa dalam keadaan orang mengajarkan kesesatan di depan kita, lantas kemudian kita harus bermanis-manis? Ingat, di dalam Bible dikatakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Yohanes itu menulisnya. Paham itu? Jangan kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar dengan penyesat. Dunia ini sudah penuh dengan penguasa-penguasa iblis. Maka jangan pernah mengasihi dunia ini. Dunia ini hanya menipu manusia. Kenapa manusia ditipu oleh dunia ini? Karena penguasa dunia sudah menanamkan cangkangnya di setiap posisi atau poin-poin bumi ini. Makanya Yesus mengatakan begitu.
Yesus yang menerangkan itu. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, segala kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Jadi kalau mau mengasihi orang-orang yang sudah sesat, buat apa? Harus tegas. Makanya Yesus tegas. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Paham itu? Kebenaran itu harus ditegakkan. Bahkan Nabi Musa diperintahkan, bunuhlah, 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 bunuhlah. Datang kau, kasihilah musuhmu. Prak. Mengajaran apa itu? Jadi di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 15 dan seterusnya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu dalil, itu dalil. Itu dalil. Jangan. Yang namanya musuh-musuh. Makanya di Islam itu tegas. Iblis adalah musuhmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Kalau ada di sini penyesat, sudah dibaik-baiki, harus ditegasi. Yesus sendiri mengatakan itu. Di luar Yahudi yang berpura-pura menjadi pengikutnya itu adalah anjing dan babi. Siapa yang berpura-pura jadi murid Yesus? Murid aslinya atau Kristen? Suma. Malam Suma. Malam. Boleh saya bertanya? Silakan. Di mana Quran meluruskan kitab Ketika anak manusia dilantik menjadi pencipta langit dan bumi, Al-Quran datang meluruskan laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang-orang Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Jangan berimil ayat itu, jangan berimil ayat. Ya, memang begitu. Tunjukkan buktinya. Ya, emang Tuhanmu ada berapa? Jangan, saya tidak tanya itu. Ya itu kan Anda bertanya, Al-Quran meluruskan apa? Al-Quran meluruskan Kristen yang berkata Tuhan itu ada 3. Di mana dalilnya? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Ayat untuk Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jawab dulu, jangan Tuhanmu ada berapa? Ini yang diluruskan Al-Quran. Tanya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Cuman 1 itu doang? Ya iyalah. Berarti Bapak bukan Tuhan berarti? Kamu ini tidak tobat-tobat disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul ya. Ngaku-ngaku Tuhannya 1, 3. Suma, kamu tidak tobat ya. Disakmat oleh Fatimah dan Sofiatul. Kristen mana ada yang bisa berilmu? Paling bisa. Jadi Bang Zuma ini ambil apa namanya dalilnya di mana kalau Nabi Muhammad itu meluruskan ajaran Kristen atau ya itu tadi laqad kafarul ladzina qalu yang berkata artinya 3, Tuhan itu 3, Allah adalah salah satu dari 3. Kafir. Itu kafir namanya. Oh, berbeda. Tadi Bang Zuma mengatakan meluruskan di mana meluruskan ajaran Kristen. Meluruskan ajaran Kristen bahwa kafirlah Kristen yang berkata Tuhan itu 3. Gitu. Kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini bahwa kau itu adalah Tuhan? Kau mengajarkan dia menyembah diri lo. Nabi Isa berkata, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang Israel menyembah diriku. Terus kenapa Kristen ini menyembah diri lo? Karena mereka gila. Kan di Islam juga kan Tuhannya lebih dari 1, Bang Zuma. Itu karena kau mabuk, karena kau tidak ngerti Quran. Itu karena kau Kristen, pengikut Paulus.
Kau kan memang diajarkan untuk berdusta. Enggak, justru ustadz-ustadz yang mengatakan Kan kau Muhammad itu diajarkan roh. untuk berdusta. Bukan kami orang awam yang mengatakan Muhammad rob, tapi justru ustadz-ustadz yang Berarti mengatakan bertambah lagi Muhammad dong rob. Tuhanmu, karena Paulus juga rob. Paulus juga Tuhanmu dong, kan gitu. Iya, artinya Malah Bang Suma Paulus akui disebut, benar nggak Artinya Paulus Bang itu Suma disebut akui kan? Bapak? Benar nggak Paulus itu disebut Bapak? Bang Suma akui dulu. Ku tanya dulu, Muhammad apakah itu rob. Paulus disebut Bapak juga? Santai aja. Kasihan deh loh. Paulus disebut Bapak nggak? Kalau saya dengan Paulus sama pengikut Yesus, Bang Suma. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu disebut Bapak nggak Yesus? Ada nggak sebutan Yesus, Bapak Yesus? Ada nggak? Di Yesus Ayo. itu disebut Tuhan. Disebut Bapak nggak? Iya, Bapak itu sang sumber. Dasar pengikut Paulus. Sekarang Paulus disebut Bapak nggak? Enggak, kalau Paulus kan sama-sama dengan saya pengikut. Paulus sama dengan saya pengikut Yesus. Paulus Yesus, itu saya disebut pengikut Bapak, Yesus. tuyul, penipu. Paulus itu disebut Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Akulah yang menjadi bapakmu, kata Paulus di dalam Yesus Kristus. Berarti Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bapak yang dimaksud Paulus di situ adalah dirinya. Tuhanmu itu Iya, Paulus. Betul nggak? Pemahaman Bang Zuma itu Oh seperti iya, itu, kalau pemahaman giliran Bang Zuma. kalau giliran agamanya dia pemahaman cuma tahu apa, pengertian pandai kosong. kali. Yesus berkata, jangan kau menyebut Bapa siapapun di muka bumi ini maupun di langit. Kalau Betul nggak? analisanya nol. Betul nggak? Benar nggak? Benar nggak Yesus mengatakan jangan kau menyebut siapapun di bumi ini ataupun di langit Bapak, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Betul nggak? Yesus mengatakan begitu. Betul. Betul nggak? Nah, sekarang Paulus mengaku nggak kalau dia adalah Bapak? Ya saya sudah bilang tadi, Paulus dengan saya sama-sama Saya pengikut tidak Yesus. tanya kau, tuyul. Saya tidak tanya kau. Yang saya tanya, benar nggak Paulus mengaku Bapak? Jangan bawa tuyul, nah, santai aja Tukang kita. tahayul masih mending daripada Yesus katain kau babi. jadi Kau babi Paulus itu ya. mengaku Bapak enggak? Paulus Saya mengaku Bapak ber- enggak? Dari tadi saya bilang saya dengan Paulus sama-sama pengikut Yesus. Saya tidak tanya kau, tuyul. Yang saya tanya, Paulus mengaku Bapak enggak? Enggak lah. Nah, cobalah kalau pengikut Paulus, kan dusta itu halal. Berdusta dalam segala hal boleh dalam pengikut Paulus. Enggak ada. Baca dalilnya yuk, baca dalilnya lu. Baca dalilnya. Rumah pintar. Baca Saya baca akui dalilnya. pintar. Apa kata Paulus? Walaupun beribu malaikat yang mengajarkan kepadamu, hanya ada satu Injil yang benar, adalah yang dia ajarkan. Walaupun beribu bapa, walaupun beribu malaikat, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Islam. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada nggak? Cuma. Ada nggak dalilnya seperti itu? Tunggu dulu. Ada nggak? Ada nggak? Man. Ada nggak? Ada Papa. Ada. Jadi kau itu penyembah Paulus. Kalian itu penyembah Paulus. Kabur dia. Di dalam kitabmu tuh 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 tuh. Ketika Paulus mengatakan, ketika Yesus mengatakan jangan kau memanggil Bapa siapapun. Paulus justru mengaku Bapa. Bahkan Paulus mengaku Kristus. Hai, masalah generasi. Oke, saudara-saudara. Pak Juma, Siap. yang tidak kuat lawan Bible silahkan turun. Kita masuk ke tema ya. Kalau Islam ini kalau Islam ini adalah agama yang salah, maka satu-satunya yang bisa menyalahkan hanya Yesus. Oke? Kalau agama Islam ini adalah agama sesat,
Maka satu-satunya yang bisa menyesatkan Islam itu, yang bisa mengatakan Islam itu dan mensesat-sesatkan Islam itu hanya Yesus. Tolong saudara-saudara Kristen, kami sudah melunak. Kami takarannya bukan lagi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kalian. Takaran kebenaran Islam itu dari Yesusnya. Tolong saudara Tadi kami kau bilang Kristen, Yesus fiktif. Gimana? tolong Tadi kau bilang Tolong. Yesus fiktif. ini levelnya saya tinggikan kalian. Yesus fiktif. Yesus fiktif, tolong tunjukkan Yesus fiktif. Bagaimana kurangnya lagi saya. Tolong tunjukkan Yesus fiktif mengatakan Islam itu agama salah. Silakan. Ayo, pendeta, pastor Iya, atau apapun, tadi- silakan. Iya, Silakan tadi kau bilang tunjuk. Yesus fiktif. Iya, Yesus fiktif ini malah yang saya minta sudah fiktif, saya minta lagi rujukan dari dia untuk menyalah-nyalahkan agama Islam. Silakan, tunjukkan. Iya, kalau dia fiktif, tapi kenapa kau kutip-kutip perkataan dia? Saya justru kasih Dia kan kamu. Ini kau dari kan tadi menjelek komplain mulu. diri kamu Ini sendiri. tolong dimasukkan di kandang babi orang ini. Masukkan ke kandang babi dia. Borgol, masukkan ke kandang babi. Jangan naik ke sini. Orang sakit jiwa kok dibawa ke sini. Saya masih membutuhkan, saya masih memberi ruang kepada saudara-saudara Kristen. Saya masih ada peluang untuk waras. Jangan kau bertanya. Saya minta pernyataanmu dari Yesusmu yang menyalah-nyalahkan Islam itu di mana dalilnya? Ayo, silakan. Saya tidak menyalahkan Islam. Ya. Berarti Saya Islam tidak benar. menyalahkan. Ya. Berarti Islam benar. Saya minta satu pertanyaan saja buat kau untuk membenarkan Islam. Saya malah minta bagaimana Yesus Supaya menyalah-nyalahkan Anda Islam. menunjukkan Lucu. bahwa Islam itu benar. Satu pertanyaan saya buat Saya balik ke Anda. Kalau Islam itu tidak benar, apa kata Yesus tentang Islam? Jawab. ya. Kalau menurut kau Islam benar, saya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. satu Kenapa? pertanyaan aja. Ini akibat terlalu banyak makan babi nih. Otak nggak berfungsi nih. Otak nggak berfungsi. Saya bertanya kepada saudara, kalau misalnya Islam itu agama yang salah, agama yang sesat, berarti ada pernyataan Yesus karena dia adalah nabi yang datang sebelum Islam. Tolong Saya tunjukkan tidak pernyataan mengatakan- Yesus tentang Islam di mana Islam itu agama yang sesat. Silakan. Saya tidak mengatakan Islam itu sesat. Bukan kau tuyul, bukan kau, Yesus. Bukan, Yesus tidak pernah mengatakan Islam sesat. Kenapa otak-otak Kristen ini? Yesus Otak-otak tidak Kristen pernah ini. mengatakan Islam itu sesat. Oke, Karena alhamdulillah. Yesus datang tidak Dengarkan. membawa agama. Dengarkan. Alhamdulillah Kau beri ketika peluang Anda untuk sudah mengakui bahwasanya Yesus tidak pernah menyalahkan Islam. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya tidak. Ada nggak Yesus? Kenapa Ada nggak tidak Yesus? menyalahkan Islam? Ada nggak Karena Yesus? datang tidak Ada membawa nggak agama Yesus? apapun. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan kepada orang Yahudi agar mereka paham bahwa akan banyak orang sesat, di mana orang sesat ini adalah pengikut Kristus? Jawab, ada nggak Yesus mengajarkan itu? Saya orang awam. Saya mau buat satu pertanyaan. Oh, di bawah. aja Kalau buat orang kita. awam di bawah. Di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Pak, di bawah, Pak. Pak, di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Nah, jaga sendal ya, jaga sendal di bawah. Ada nggak Yesus mengatakan pengikut Nabi Muhammad itu sesat? Ada nggak Yesus mengajarkan agama Islam itu sesat? Tidak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan muridnya orang Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak korban penyesat dan penyesat pengikut Kristus? Ada nggak? Coba Pastor Marubah dulu. Sebentar, Pak. Ya, Silakan. Saudara Pak Pastor, ada nggak Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Kristus? Ada nggak Yesus mengatakan bahwa akan banyak manusia penyesat yang berasal dari pengikut Kristus? Ada nggak, Bang? Silakan. Dibuka mute-nya, Pak Pastor Marubah. Silakan.
Penonton 6.600. Bantu tetap layar serentak teman-teman. Yuk 1, 2, 3. Terus tengok ulang. Silakan Pak Pastor Maruba dibuka mute-nya. Maruba. Waduh. Pastor Maruba. Oke. Selamat. Iya. Waduh. Selamat malam. Jaringannya Malam Pak Pak Pastor. Pastor. Ini sahabat. Iya Pak Pastor. Suaranya putus-putus. Maruba. Ya jadi oke. Suara saya sudah jelas. Belum jelas. Coba Masih pindah ke putus-putus Pak Masih Pastor. putus-putus. Pindah dulu ke posisi yang bagus. Ini seperti ini lah yang bisa tertolong dengan kita lagi jangkau wilayah baru jadi. Kata Pak Pastor, siapa yang menjambak saya? Benar nggak itu teman-teman di YouTube? Siapa yang menjambak saya katanya? Dan saya ini karena saya memasuki bukan menjangkau wilayah baru, tapi daerah yang di tempat tulisnya karena menjangkau wilayah baru untuk Suaranya putus-putus tetap. Maruba, suaramu putus-putus. Sorry atas sebagai memang Suaranya- dari sini. Terima kasih banyak sudah aku ya dan tetap semangat. Suaranya putus-putus Maruba. Ini pendeta Fahri ini pendeta. Pendeta Fahri dibuka mute-nya. Pendeta Fahri dibuka mute-nya. Siapa? Ya, Pak Fahri dari deno mana? Gini aja nih Pak. Katolik apa Protestan dulu? Sebentar dulu. Nggak perlu kayaknya deh. Tapi Anda Kristen? Tapi Anda Kristen? Iya. Oh ya, silakan. Begini, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, agama Islam itu jalan menuju ke sana tuh banyak buat orang mengimani ajaran Islam, cuman banyak orang terhalang untuk bisa dapat hidayah Islam kalau cara penyampaiannya, cara apa namanya, tidak dengan hikmah. Jadi orang sebenarnya banyak yang punya inspirasi terhadap Islam, orang yang pengen masuk Islam, cuman caranya orang Islam ini loh, kalau berbicara janganlah dikata-katain begitu kayaknya deh. Orang sebenarnya banyak yang menganggap Islam itu masuk akal gitu, cuman ya lebih dengan hikmah lagi cara ngomongnya kan, biar hatinya orang itu bisa apa namanya, mendapatkan orang Islam bilang hidayah gitu kan. Salahnya di mana, Pak Fahri? Salahnya di mana? Maksud saya kan sudah ikut yang gini-gini udah lama, udah banyak data lah yang saya, cuman itu aja dari saya, janganlah menghujat, gitulah rupanya saya mau sampaikan ini. Ya bagus itu Pak, bagus, terima kasih ilmunya luar biasa, itu masukan dari Pak Pendeta Fahri Setiadi. Baik, kami akan mengkondisikan
nasihat Bapak ini, tapi tidak mulu kami harus mengikuti begitu monoton. Karena yang muncul di sini juga itu tidak semuanya punya karakter kayak Pak Pendeta ini. Kalau karakter yang muncul di sini, yang hadir di sini seperti Bapak, Islam itu rahmatan lil alamin Pak Pendeta. Islam itu mengikuti warna. Orang yang dikasih lemah lembut, tapi misinya adalah untuk mengolok-olok, menghina dan seterusnya, itu tidak ada di Islam. Islam itu agama jihad Pak Pendeta. Ketika yang datang itu iblis, maka kami harus memperlakukan dia sebagai musuh. Tidak seperti di Kristen Pak. Iblis pun temannya. Kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Iblis harus dikasihi di Kristen. Kalau kami enggak. Segala sesuatu kemungkaran itu kami tolak dengan cara apapun yang kami bisa, kami tolak itu. Dan kalau ingin melihat Islam yang cara penyampaiannya itu seperti yang Anda inginkan, boleh ke guru kami. Ada Ustadz A'agim, banyak ustadz-ustadz kami yang lemah lembut. Karena memang tujuan mereka itu bukan berhadapan dengan kaum kufar. Yang jangankan Islam ditolaknya, Yesus pun ditolaknya. Bahkan pencipta langit dan bumi aja ditolak. Apalagi kami. Begitu Pak Pendeta Fahri. Dan saya juga boleh minta satu pendebat Kristen yang bisa kami contoh itu siapa kira-kira? Karena semua pendebat Kristen itu pasti berdusta di dalam menyampaikan kekristenan kepada kami. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin karena pendeta punya PR satu yang tidak pernah pendeta selesaikan. Apa itu? Mencerdaskan jemaat supaya paham Bible. Supaya jangan justru ketika datang berhadapan kami yang ngajarin mereka Bible. Sampai kami jengkel. Kenapa jengkel? Sudahlah mereka bangkokan, ulukan, udah kurapan. Tapi ilmu Bible-nya nggak ada Pak. Semakin tua semakin jauh dari Bible gitu loh. Ini adalah PR pendeta. Jangan hanya konsentrasi perpuluhan mulu, perpuluhan. Ajarin dong Bible. Supaya ketika berhadapan dengan kami, jangan mereka lebih pintar dari Bible. Bayangkan saja Bible-nya dililit-lilitnya lidahnya itu. Padahal Bible-nya tidak berkata begitu, diajarinya berkata begitu. Entah itu ajaran pendeta yang berlebihan atau pendeta yang tidak pernah mengajarkan jemaatnya. Sampai mereka lupa isi Bible-nya itu seperti apa bunyinya. Gitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Pendeta dengan nasihatnya. Tapi nasihat Pak Pendeta itu lebih baik Pak Pendeta bungkus bawa ke gereja deh. Jangan di sini Pak. Saya tambah mungkin Bang. Ya. Begini, kalau kita kembali kepada ilmu psikologi dan juga bahwa kita perhatikan penciptaan kita sebagai manusia kan, yang kita sadari begitu bahwa kalau kita kembali ya, saya mungkin berbicara di luar konteks teologi gitu. Kita kembali kepada penciptaan kita sebagai manusia nih. Kalau kita lihat struktur tubuh kita dari semua manusia yang hidup di bumi ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, yaitu struktur tubuh kita sama, 2 kakinya, 2 tangannya, 1 kepala, menunjukkan ini kita sebenarnya penciptanya kita ini satu sebenarnya. Pencipta satu bukan 3 ya Pak pencipta itu. Begini saya teruskan dulu. Jadi kita hanya berbeda pendapat dalam mendeskripsikan siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan kalau kita mau kembali kepada sejarah ya, bagaimana kelembutannya, saya kan baca-baca juga Islam, lintas agama dan lain-lain. Kalau kita perhatikan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad ya, menurut Islam. Itu sangat tawadu sekali. Sampai kan saya pernah baca itu ketika umat muslim teraniaya di kota Mekah. Mereka itu meminta pertolongan kepada raja di Habasyah. Namanya Raja Najasyi. Jadi kan Nabi Muhammad ini tidak begitu bencinya kepada non-muslim. Sebenarnya juga orang muslim hari ini bukan perlu disalahkan atau dibilang pembohong, tidak begitu.
Dia ini korban juga. Artinya kita ini berbeda pendapat. Kita ini seharusnya sama-sama saling membantu. Bagaimana orang itu menemukan fakta-fakta ilmiah tentang eskatologi, Tuhan itu siapa gitu. Tidak diolok-olok atau dibilang. Itu saya resahkan sekali orang-orang manusia di bumi ini, jangan saling mengolok atau menganggap babi atau dan lain sebagainya. Dan saya tidak menyalahkan muslim ya, semua siapapun orang gitu. Artinya kalau saya berpikir, mungkin juga saya lagi buat satu buku bahwa sepertinya kemanusiaan kita ini harus diutamakan daripada agama deh. Karena sebenarnya kalau kita mau sadari bahwa manusia harus, coba kita tanya kepada nalar kita secara secara fakta begitu, bahwa siapapun agamanya, apapun agamanya, pasti matanya dua di kepala. Itu menunjukkan bahwa pencipta kita ini sama sebenarnya. Kalau memang pencipta manusia di bumi ini berbeda, tentu matanya ada di belakang satu, mungkin matanya ada di dada satu. Artinya kita ini cuma berbeda pendapat mendeskripsikan siapa Tuhan itu. Itu yang perlu disadari semua manusia, bahwa yang perlu kita utamakan sebenarnya kemanusiaan kita ini. Yang saya sesalkan kan gara-gara agama kita membunuh saudara kita semua manusia. Kita sebenarnya ini saudara dalam kemanusiaan, anak cucu Adam, sama-sama anak cucu Adam. Nah, seharusnya kita saling membantu, memberikan keterangan-keterangan ilmiah dan tidak memojokkan begitu. Artinya mereka ini korban juga, kasihan, karena korban ada dalam ilmu psikologi itu ada dibilang sakralitas. Manusia itu punya sakralitas dalam dirinya, sehingga apa yang dia lahir dalam keadaan Kristen, sehingga dogma itu masuk ke otaknya. Dan itu ada rasa takut, manusia itu ada rasa takut, sehingga kita takut keluar dari Muslim, kita takut keluar dari agama Hindu, kita takut keluar dari agama Nasrani, karena ada dogma tadi. Bukan karena kita pembohong, bukan karena kita membohongi siapa. Itu kemanusiaan kita. Itu yang perlu disadari. Artinya saling menyayangi antar sesama manusia ini yang harus kita upayakan agar tidak terjadi seperti di Palestina. Karena kalau kita bisa mungkin rentetan antara agama di situ, kita tega membunuh anak-anak Palestina. Tidak seperti itu, saya rasa. Disayangkan sekarang Kristen dan lain-lain. Iya, maksud saya mungkin saya ajukan sisi kemanusiaannya, kita saling membantu mendeskripsikan siapa sih Tuhan itu sebenarnya gitu. Ya mohon maaf panjang, mohon maaf. Jadi gini Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan ini itu di dalam tataran Islam itu kajiannya adalah rahmatan lil alamin. Justru karena kita cinta kepada alam semesta ini, Pak, maka kita harus menyelamatkan manusia dari musuh. Musuh kita itu siapa, Pak? Iblis. Bagaimana cara iblis itu kemudian menghancurkan kita, anak keturunan Adam ini, Pak? Mereka menggunakan manusia itu sendiri. Jadi tidak semua manusia itu harus kita pandang bahwa manusia ini adalah disesatkan karena doktrin, manusia ini disesatkan karena keturunan manusia. Tidak, Pak. Tetapi ada memang manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Itu Anda harus pahami itu. Sebagai seorang pendeta, bagus Anda punya wawasan seperti itu. Tapi ingat, Bible sendiri yang menerangkan itu. Coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan engkau wahai iblis dan keturunan engkau wahai Adam. Jadi keturunan Adam dan keturunan iblis memang sudah dicetak untuk bermusuhan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui ini musuh? Karena iblis itu tak nampak, Pak. Iblis itu tidak kelihatan.
maka iblis memiliki pasukan-pasukan dari orang-orang yang kerjanya hanya menggiring manusia dengan kelemah lembutan ke dalam kebinasaan. Berlemah lembut dalam berbicara, tetapi itu tata cara untuk menjerat anak Adam untuk jatuh cinta kepada neraka. Nah, kami ini orang beragama. Agama kami kebetulan Islam. Islam mengajarkan kepada kami bahwa sekelompok anak Adam itu selalu saja menghalang-halangi manusia lain untuk menuju kepada Tuhan yang benar yang Anda akui tadi itu. Bahwa Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu mana? Inilah Tuhan yang satu yang mengutus utusannya untuk supaya manusia itu berpikir mana yang pantas diimani, mana yang tidak pantas diimani. Anda telat datang, Pak Pendeta. Sekarang manusia sudah ada pada pondasi masing-masing antara Islam dan Kristen. Di situ ada dua penegasan. Mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada lagi campur baur di situ. Yang hak harus hak, yang batil harus batil. Karena Kristen datang di sini bukan datang status untuk belajar. Kristen hadir di Komal ini untuk mengatakan Islam itu salah dan Kristen itu benar. Jadi bagaimana mungkin pandangan Islam ketika seorang Kristen ingin menyalahkan kebenaran, Islam yang tahu Islam itu benar, diam, legowo, nerima apa adanya. Oh, nggak bisa, Pak. Jangan mimpi mendapatkan itu. Nah, kalau Anda mengatakan harus begini, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Kalau begitu, Pak Pendeta, tolong buat seminar agar supaya hadirkan Lembaga Bible Indonesia agar menghilangkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible itu. Kedua, agendanya adalah memberikan hukuman kepada orang-orang Kristen yang memiliki misi berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi mantan Islam, berpura-pura menjadi mantan santri, berpura-pura jadi mantan kiai, untuk supaya bisa memurtadkan umat Islam. Bikin agenda itu, Pak Pendeta. Kalau Anda ingin memanusiakan Kristen, karena kami umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun, karena kami menganggap ini adalah jihad. Ingat, Pak Pendeta, di kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Kejadian, iblis datang dengan lemah lembut kepada Adam. Iblis tidak datang dengan menakutkan. Aku adalah Tuhan. Enggak. Iblis datang dalam rupa makhluk yang bisa membuat mereka kemudian damai sejahtera dengan kelemah lembutan. Itulah yang terjadi, jatuh. Isa alaihissalam datang kepada kaum Tegar Tengku dengan lemah lembut, mengajarkan kasih. Apa yang akibatnya? Kaumnya membentuk agama baru bernama Kristen. Yesus datang dengan lemah lembut kepada kaumnya, mengajarkan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan. Dia ajarkan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Apa yang terjadi, Pak Pendeta? Dengan lembutnya Yesus malah ditolak ajarannya, malah Yesus dilantik menjadi Tuhan, Pak Pendeta. Jadi manusia itu, Pak, karena manusia ini ada memiliki sinyal pada diri manusia sebagai alat deteksi iblis, maka sebagian dari manusia itu sudah dalam bentuk manusia tapi sudah karakter iblis. Apa buktinya karakter iblis? Tuhan mengajarkan A, mereka mengajarkan B. Tuhan perintahkan menyembah A, mereka menyembah B. Tuhan perintahkan makan A, mereka makan B. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah manusia dalam mereka adalah iblis dalam wujud manusia. Anda belajar eskatologi, Anda belajar psikologi, Anda belajar, mungkin Anda juga belajar psikomotorik, anak didik dan seterusnya. Tapi Anda lupa bahwa iblis sudah duduk di tahtanya. Apa tahta iblis? Tubuh manusia. Sampai-sampai iblis pun bisa mengaku Yesus, iblis pun bisa mengaku Tuhan. Maka tugas kita, Pak Pendeta, tidak cukup hanya dengan berlemah lembut.
Harus Pak Pendeta tanamkan Bible itu secara mendetail dengan ilmiah kepada jemaat, supaya mereka bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana pencipta manusia. Jangan datang ke sini karena bingung. Kami mengurai isi Bible, mereka emosi, mereka nggak terima, mereka ngamuk, akhirnya mereka maki-maki. Ketika kami balas mereka dengan tegas, Pak Pendeta muncul mau jadi pahlawan ketiduran. Begitu saudaraku pendeta. Jadi PR pertama buat saudara, tolong bikin seminar, ajarkan kepada Lembaga Bible Indonesia untuk meninggalkan kebohongan-kebohongan, mengganti istilah-istilah Bible dari Yunani dengan istilah-istilah Islam yang tidak relevan dengan iman orang Kristen. Yang kedua, agendakan hentikan gerakan kristenisasi dengan mengajak mereka orang-orang ini, maksud saya misionaris ini, untuk jangan berpura-pura mantan Islam lah, mengajarkan Injil lah, nampak seperti Islam, seperti ustaz, seperti ulama, pakai hijab, pakai baju koko dan seterusnya. Tanggalkan kebohongan-kebohongan seperti itu. Lakukan kembali settingan awal bahwa Kristen adalah agama yang didirikan di Roma dan di Yunani. Maka dasar pijakannya, pondasinya harus berdasar kepada Tuhannya orang Roma Yunani, yaitu dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena. Jangan pakai nama Allah, jangan pakai Alkitab, jangan pakai Rasul, jangan pakai Roh Kudus. Kami muntah nanti. Udah bosan kami ditipu-tipu dengan seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan kita ini sebenarnya satu Tuhan, memang betul. Kita ini diciptakan oleh satu Tuhan. Sayangnya kalian melantik anak orang jadi Tuhan. Di situ Pak Pendeta. Jadi mulailah dari diri pendeta dulu untuk berbicara tentang kebenaran. Selama Pak Pendeta masih menyembah anak orang, Pak Pendeta mau berbicara seperti apapun, tetap aja yang keluar adalah kebohongan. Ingat Pak Pendeta, pada prinsip ilmu atau akademisi, ketika ada teko berisi kopi, ketika dituang tidak mungkin yang keluar itu balok atau tua atau bensin, tidak mungkin. Teko yang berisi teh ketika dituang teh, teko yang berisi susu ketika dituang adalah susu. Jadi percuma Pak Pendeta sebagai penganut agama Kristen dari Barat mau di sini menasihati kami, itu percuma Pak. Kecuali Anda menasihati dalam hal lain, mungkin dalam hal perekonomian, dalam tata negara, tapi kok dalam berkeyakinan jangan coba-coba Pak. Jangan. Karena dalam pandangan Islam, kalian itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan bagi iblis untuk mengajak manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Memang saya pedis, tegas berbicara, tapi itu sekedar untuk mengingatkan Pak Pendeta. Tidak mungkin air comberan bisa dipakai untuk membersihkan wajah seseorang. Jadi tidak mungkin seorang pendeta bisa menasihati kami umat Islam ini. Anda sedang mengajari ikan berenang, itu mustahil. Belum pernah saya temukan ada pendebat Kristen itu yang berilmu, yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Tidak pernah saya temukan pendeta seperti itu Pak, atau pendebat Kristen. Belum pernah. Tunjukkan satu pendebat Kristen yang santun, yang baik dan seterusnya. Kalau baik Pak, ujung-ujungnya pasti pendusta. Begitu saudaraku, Pendeta Fahri Setiadi. Lanjut. Ya, 7.500 penonton. Selamat datang semuanya di Komal Teredukasi di sini. Ada Gurunda Zuma dan Pendeta Fahri. Silakan tap layar serentak dulu teman-teman. Posting ulang. Lanjut Pendeta, silakan. Ya mungkin kalau kita pandang mungkin setiap agama, ya terutama Islam mungkin yang kita sedang bicarakan. Banyak teladan-teladan mulia dari setiap agama, apalagi Islam maksud saya tadi kan. Intinya di setiap pengajaran di tempat rumah ibadah masing-masing, pastinya khutbah-khutbah kebaikan terus disampaikan kepada umat atau jemaat. Artinya isi pengajaran di sana pun tentang kebaikan. Maksud saya karena kita tadi, saya sempat juga meneliti begini bahwa
Ataukah kita mungkin sama-sama tanggalkan saja semua agama ini, kemudian kita cari satu agama yang benar, karena tadi tidak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama di bumi ini gitu. Jadi saya punya kepikiran gitu, kesentak, ataukah kita sepakati, kita tanggalkan semua agama ini, kemudian kita sepakat untuk mencari data-data fakta yang benar ilmiah tentang satu agama dan kita imani. Yang saya sayangkan itu tadi, satu nyawa manusia itu sangat berharga gitu. Saya kan pernah dengar juga ceramah bahwa siapa yang menyelamatkan satu nyawa kan menyelamatkan satu bumi gitu, kalau saya tidak salah. Artinya kalau begitu sayang sekali orang itu sampai gontok-gontokan, bahkan terjadi peperangan antar agama dari sejarah-sejarahnya karena agama gitu. Jadi ya mungkin mohon maaf, saya mungkin juga tidak terlalu banyak nanti menyampaikan di sini, mohon izin karena terlalu banyak ngomong jadi tidak enak juga nantinya. Iya, saudaraku, kesempatan Pak Pendeta Fahri Setiadi, Anda orang baik. Tapi ketika ada ajakan untuk menanggalkan akidah Islam, itu Anda seperti ingin menegakkan benang basah. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang damai sejahtera, Pak. Nggak ada lagi agama yang benar di luar Islam. Mau kemana lagi kami berpijak? Di Islam itu sudah diajarkan bertauhid, Tuhan itu satu, tidak serupa dengan makhluk, tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kami mau cari yang bagaimana lagi Tuhan itu. Kemudian di Islam diajarkan ibadah, ketundukan 5 kali sehari. Subuh hari, tengah hari, sore hari, petang hari, malam hari kami ibadah. 5 kali dalam sehari minimal kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mau cari agama di luar Islam itu yang kayak mana lagi? Yang 1 kali seminggu cuma datang nyanyi-nyanyi, habis itu mimpi surga gitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Kata para nabi akan datang pengajaran yang jauh lebih sempurna. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti agama yang menjadi dasar pijakan masuk surga menurut Yesus, agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Itu, Pak. Jadi tidak mungkin. Islam bagi kami itu udah final. Mending kepala kami dipisahkan dari tubuh kami daripada kami menanggalkan akidah Islam. Islam itu namanya Islam, artinya damai, artinya sejahtera. Mau cari agama mana lagi? Agama Kristen, pengikut Kristus. Bahaya itu, Pak. Pengikut Kristus. Kenapa bahaya? Karena di situ ada kemudian bom waktu. Di Kristen itu ada bom waktu. Di Kristen itu ada kemudian bom yang mana bom ini sangat membahayakan. Kenapa saya katakan situ ada bom? Karena Yesus berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kristen, Pak, itu artinya pengikut Kristus. Apa bomnya di situ? Ya, kata Kristusnya itu. Kalau kami masuk ke dalam Kristen, berarti kami masuk ke dalam golongan orang yang menunggu bom waktu. Pada masa di mana bomnya itu meledak, Yesus akan datang mengusir kami dan mengatakan tidak mengenal kami dan mengatakan enyahlah kamu. Kepada siapa kami enyah? Kepada neraka. Karena kami dianggap pembuat kejahatan, kami nggak mau. Nah, kepada siapa lagi? Kepada Yahudi. Kami mau masuk ke Yahudi. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa masuk ke Yahudi? Karena ajaran Yahudi hanya untuk mereka, kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, Pak. Kami ke Hindu juga tidak masuk di otak kami. Karena kitabnya juga bukan berdasarkan terhadap firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk di otak kami. Mau ke Buddha juga tidak masuk di otak kami. Karena kitab mereka juga bukan dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi menurut pandangan kami. Dan Buddha Hindu bukan agama syiar yang diperuntukkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya agama
yang diutus di muka bumi ini untuk seluruh manusia, yang mana Islam itu sendiri artinya damai, sejahtera, netral, tidak berbicara suku, tidak berbicara negara, tidak berbicara bangsa, hanya Islam. Kami mau kemana? Kesempurnaan di luar Islam yang mana lagi yang mau dicari? Tak ada. Berbicara mengenai akhlak lengkap, berbicara mengenai syariat lengkap, berbicara mengenai akidah lengkap, ketuhanan lengkap, ibadah lengkap, hubungan kepada sesama manusia lengkap. Kalaupun ada kurangnya, itu manusianya, bukan agamanya. Kitab suci kami tak ada buku yang mengalahkannya. Isinya pun tidak lebih kalah pintar daripada manusia. Sepintar apapun manusia menemukan. Misalnya mereka menemukan ada api di dasar laut. Begitu mereka terang, wah, alhasil aku menemukan sebuah temuan. Saya menjadi profesor. Diumumkanlah, Bapak Profesor Kulu-Kulu telah menemukan berdasarkan ilmu pengetahuan penyelidikan selama 3.000 tahun dia menemukan ada api di dasar laut. Ternyata 1.400 tahun sudah ada di Al-Quran. Kan malu Pak, profesor seperti itu. Ditemukan lagi ilmuwan di dalam rahim ada yang disebut embrio, caranya berkembang begini, bla bla bla. Wah, tepuk tangan, dikasih Nobel dan seterusnya. Gelar profesor. Ternyata 1.400 tahun sudah tertulis dalam Al-Quran. Ada lagi tuh yang menemukan tentang sidik jari. Negara bisa mengatakan dan mengatasi semua kejahatan pelaku-pelaku dengan melihat sidik jari. Karena setiap manusia ternyata meskipun dia kembar, ternyata sidik jarinya tidak sama. Ternyata Al-Quran 1.400 tahun sudah menemukan lebih dulu. Jadi kami mau kemana lagi selain Islam? Cara ibadah dapat, mengenal Tuhannya sempurna, konsep bertuhannya sempurna, konsep ibadahnya sempurna, konsep keselamatannya sempurna. Kami mau kemana lagi selain Islam? Kenapa kami, kalau menurut pandangan saudara, kami brutal, kami kasar? Kenapa demikian? Karena kami berhadapan dengan manusia-manusia yang jauh dari Tuhan penciptanya, yang menginginkan kesesatan itu menjadi kebenaran, yang menginginkan ajaran sivilisasi itu menjadi kebenaran. Maka kami harus tegas, sebagaimana Tuhan murka kepada kejahatan, sebagaimana para nabi juga murka kepada kejahatan, maka begitulah juga kami yang mengetahui kebenaran ini juga murka terhadap pelaku kejahatan. Tapi meskipun demikian Pak Hari, kami sayang, kami cinta, kami mengasihi. Hanya metode, hanya karakter, cara kami menyampaikan yang mungkin tidak asik di kuping Bapak. Begitu Bapak, silakan. Iya, terima kasih. Mungkin kalau mau dicoba, mungkin sebenarnya saya lihat banyak sisi-sisi itu ya, yang membuat kita sangat memandang agama Islam kan sebagai contoh-contoh yang baik gitu di masyarakat dan lain-lain. Mungkin kalau memang saya seperti yang saya pernah pelajari sejarah ya, kalau memang umat Islam mungkin mau menerapkan itu, yaitu sikap kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, seperti yang dikatakan oleh orang Islam. Sepertinya orang-orang yang belum Islam mungkin akan menjadi tertarik dengan akhlak atau perilaku yang baik seperti itu. Itu sekedar closing statement saya saja mungkin. Iya, saudara. Jadi gini, Pak Pendeta Fahri. Kalau Anda menemukan seorang ustadz atau ulama yang bisa berlemah lembut seperti Agim, itu karena mereka tidak berhadapan, beliau-beliau ini tidak berhadapan dengan para penghujat, Pak. Itu dulu. Saya juga kalau dengan seorang non-muslim datang di sini bertanya dengan cara lemah lembut, tujuannya ingin berilmu, ya saya juga melakukan hal yang sama. Karena sejatinya apa yang kami lakukan di sini adalah mencerminkan bahwa kami sayang. Kami nggak membiarkan orang-orang itu kemudian mencederai hidupnya di akhirat dengan mengikuti ajaran yang tidak memiliki dasar pijakan benar dari ajaran para nabi.
Hanya dugaan-dugaan saja, hanya doktrin saja, hanya dogma saja yang mereka perjuangkan. Dan itu kami juga sampai pada titik itu pun kami juga masih memaklumi, karena memang ada bagian-bagian dari manusia ini yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menyerang manusia lain. Jadi kami bertahan di sini, mempertahankan. Makanya kenapa kami itu sering menggunakan Bible, Pak? Karena kalau kami menggunakan Al-Quran, ya jemaat Bapak enggak mungkin mau nerima. Tapi ketika kami menjelaskan pun, menguraikan apa yang ada dalam Bible, anehnya mereka juga enggak mau nerima, gitu loh. Jadi pada prinsipnya, kami apologet Islam itu, ketika datang teman-teman Kristen kami kepada kami, diskusi tentang agama, Al-Quran yang menjadi patokan. Illal ladzina zalamu minhum. Kami harus mengajarkan dan menyampaikan Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara baik. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Kepada orang salim kami harus tegas. Dan tegas itu juga adalah hikmah. Tadi kenapa saya mengatakan dari babi dan seterusnya. Anda lihat. Bagaimana nuansa-nuansa pertanyaan itu adalah memojokkan Nabi saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, memojokkan Al-Quranul Karim. Saya sudah menguraikan dengan sabar. Saya sudah menyampaikan dengan sabar. Tapi tetap saja kemudian mereka melakukan satu tekanan, sementara mereka tidak sadar bahwa apa tempat mereka berdiri sekarang ini adalah tempat yang rapuh. Saya tanya siapa nama bapaknya Paulus? Tidak bisa dijawab. Siapa nama ini dan tidak bisa dijawab. Tapi menyerang Islam membabi buta seakan-akan ajarannya itu sudah betul. Pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah Islam itu ditanya. Siapa nama bapaknya, dia hidup di pemerintahan mana, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu Islam itu. Islam datang ketika mengkaji Nabi Isa hanya berkaitan dengan ajaran yang disesatkan oleh umatnya, oleh kaumnya atau umat terdahulu terkait Nabi Isa. Seperti kaum terdahulu mengatakan Nabi Isa disalib. Islam datang meluruskan itu. Nah, kaum terdahulu mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu. Bukan meluruskan tentang di mana dia lahir, di mana kemudian nama bapaknya, nama emaknya, nomor sepatunya. Bukan. Karena Islam itu bukan karangan. Islam itu disampaikan berdasarkan dari atas. Dari atas itu sumbernya yang maha mengetahui, tahu yang dibutuhkan manusia ini. Yang ingin diketahui manusia itu ini. Yang penting untuk manusia ketahui itu ini. Bukan siapa nomor berapa sepatunya. Jadi begitu saudaraku Pak Pendeta Fahri. Terima kasih atas ilmunya, atas masukannya, atas ajakannya. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan baik untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena rasa sisi kemanusiaan, kita sama-sama manusia gitu. Atas apa yang disampaikan dari Bang Zuma juga saya catat banyak dalam tulisan saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terima kasih. Saya juga Pak Pendeta mewakili teman-teman saya, kebetulan saya adalah pembina di Apologet Islam. Saya mengatasnamakan saya pribadi dan juga teman-teman Apologet Islam mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan kami, karena dalam hal ini kami menganggap kami lagi perang. Kami lagi perang logika, perang mempertahankan akidah. Kalau kami kasar itu mohon maaf, itu bagian sisi kemanusiaan kami. Mohon dimaklumi itu. Demikian. Yang salah Pak, kalau saya datang ke gereja maki-maki orang sana. Yang salah kalau saya datang di depan rumahnya orang Kristen saudara saya maki-maki mereka. Itu saya salah. Tapi selama masih tataran diskusi, memang forum yang khusus untuk perbandingan agama, kita keras, kita tegas. Itu demi untuk mengajarkan manusia untuk meluruskan akidahnya. Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras. Ketika Islam mengajarkan barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu manusia, sama seperti dia menyelamatkan seluruh manusia. Alhamdulillah, baru-baru ini kita menyelamatkan satu jiwa, namanya Pendeta Arom. Keturunan Arom,
Pendeta Arom insya Allah akan diselamatkan karena Arom sudah Muslim, Pendeta Arom Muslim, istrinya beliau akan Muslim, anak-anaknya Muslim, keturunannya Muslim. Ketika kiamat masih ada ribuan tahun ke depan, berarti keturunan Pendeta Arom itu akan ribuan bahkan jutaan ke depan. Alhamdulillah berkat satu orang kami selamatkan, sama halnya kami menyelamatkan miliaran manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kami membiarkan manusia itu mati dalam kekufuran, satu orang kami biarkan tanpa kami ajarkan tentang kebenaran, maka mereka punya istri, anak, keturunan kiamat 1000 tahun lagi, keturunannya miliaran sampai hari kiamat. Itu sama halnya kami membiarkan miliaran manusia masuk ke dalam api neraka. Maka Islam hadir, yang hak harus hak, yang batil harus batil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan ada yang bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi menjadi takwa. Untuk itulah kami mengisi di tengahnya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau bertakwa silakan, siapa yang mau kufur silakan, yang mau membantah juga silakan. La ikraha fiddin. Tetapi forum ini adalah forum untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk saling mengenal satu sama lain, antara pengajaran yang benar yang mana dengan mengulas Al-Quran dan Bible. Saya kira begitu.